بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والعرب وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبو القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم مقاصدنا واغفر لنا مطايا واسعا كرم يا رب مصطفى
Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya kita masih dipertemukan kembali dalam rangka menjunjung tinggi ilmunya agama Allah Subhanahu wa taala dengan kita mendatangi majelis taklim ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Dan mudah-mudahan kita diberi oleh Allah panjang umur. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di bulan Ramadan dalam rangka kita menjalankan ibadah, di mana di bulan Ramadan tersebut semua amalan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, panjang umur dan kesempatan untuk melangkahkan kaki majelis ini yang mudah-mudahan pada hari ini tanggal 15 Sya'ban pada tadi malam kita telah memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, yamhullahu ma yasha'u wa yusbitu wa 'indahu ummul kitab. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa mempunyai kekuasaan dan kehendak untuk bisa merubah ketika hamba tersebut dalam keadaan yang hina, maka Allah Subhanahu wa taala merubah hamba tersebut. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbitu. Allah menghapus catatan takdir dari seorang hamba tersebut yang dari keadaan hina menjadi dalam keadaan mulia. Insyaallah Allah pun menghapuskan kita daripada kedudukan kita yang tadinya hina, kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu syaratnya adalah ketika kita mau menyambut bulan puasa di bulan Ramadan ini, ada dua hal yang menjadi kendala bagi kita. Amal kita tidak akan diterima, puasa kita tidak akan diterima jika dua hal ini masih kita lakukan. Yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hindarkanlah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik dalam artian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan bukan dari segi makna yang umum, makna yang khususnya kita jangan sampai kita menggantungkan segala sesuatu nasib kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua agar kita diterima doa kita dan amal kita nanti di bulan Ramadan, hendaklah kita menyambung kembali tali silaturahmi kita yang terputus. Bila ada sesuatu hal permasalahan di antara kita, baik di antara saudara, baik di antara teman, baik di antara orang tua dan anaknya, hendaklah menyambung kembali tali silaturahmi tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau seandainya tidak ada rahim yang memberikan kepada hamba-hambaku, maka semua manusia yang ada di bumi ini akan binasa semuanya. Maka sambungkanlah tali silaturahmi sebelum kita menyambut bulan Ramadan. Hendaklah kita niatkan dalam hati, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang sehingga kita bisa menyambut bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Menyambung daripada pengajian yang minggu sebelumnya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Faqala mukhbiran an Yusuf bin Ya'qub alaihi wassalam, anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Masih menyangkut masalah ketakwaan, di mana seorang nabi pun masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta diwafatkan dalam keadaan yang muslim, minta diwafatkan dalam keadaan beriman, dan wa alhiqni bis sholihin, dan minta dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Itulah ciri-ciri daripada orang-orang yang bertakwa,
setan akan mendatangi kita dari samping kanan kita, dari samping kiri kita, dari depan kita, dari belakang kita. Semuanya di mana-mana ada setan. Ya. Hati-hati, di mana-mana ada setan. Dalam artian hati-hati hendaklah kita untuk beribadah secara ikhlas. Karena dengan ikhlasnya ibadah kita, maka setan itu tidak mempunyai kekuasaan kepada diri kita, kecuali orang-orang yang menjunjung keduniaannya, menjunjung tinggi orang-orang yang berkuasa atas dunianya dan menjadikan pemimpin mereka dari golongan orang-orang yang bukan orang-orang yang bertakwa. Maka disitulah setan akan mengumpulkan mereka dan menjadikan mereka golongan daripada golongannya setan. Dari semenjak kisah Nabi Allah Yusuf, seorang nabi yang benar-benar sabar. Nabi Allah Yusuf dari kecil dikuak oleh saudara-saudaranya. Karena apa? Karena penyakit hati daripada saudara-saudaranya. Berkat kesabaran beliau, berkat ketabahan beliau, dan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Yusuf diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kesabarannya. Jadi kesabaran itu membawa kita kepada kemenangan. Memang orang yang sabar itu prosesnya panjang. Tidak serta-merta orang ketika mendapatkan satu musibah, mendapatkan satu masalah, dia bersabar 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, 1 tahun, atau tidak ditentukan waktunya, akhirnya dia mengeluh, ya Allah aku sudah bersabar tapi nggak ada hasilnya. Bukan begitu jawabannya. Akan tetapi dengan kesabaran tersebut Allah menjanjikan kepada kita nanti pada akhirnya kesabaran itu yang membawa kita kepada kemenangan. Ini adalah janji Allah, dan janji Allah bukan janji seorang manusia. Ini janji Sang Khalik, janji Sang Pencipta, yang tidak ada janjinya kecuali semuanya wajib janji tersebut dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cirinya dari Nabi Allah Yusuf yang meminta doa kepada Allah, mudah-mudahan tarafani musliman, minta diwafatkan dalam keadaan muslim. Maka kita pun mengikuti apa yang dijalankan oleh para nabi, para anbiya sebelumnya. Mereka berdoa wa alhiqni bis-sholihin, dan minta dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Itu salah satu doa yang paling baik di antara doa-doa yang lain. Tawaffani musliman, itulah wafatkan kami dalam keadaan muslim. Kalau kita wafat dalam keadaan tidak muslim, na'udzubillah min dzalik, mungkin kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Kalau kita wafat dalam keadaan muslim, insyaallah kita akan dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang soleh. Itulah tujuan akhir hidup kita, minta dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Wa anis sahabati haitsu amanu wa tau'iduhum fir'auna bil 'uqubati rabbana afri 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Selain daripada para anbiya yang minta doa mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan muslim, ada salah satu cerita dalam Al-Quran, cerita mengenai para ahli sihir ketika bertemu dengan Nabi Allah Musa. Mereka dalam keadaan tidak beriman, mereka dalam keadaan kufur kepada Allah, mereka dalam keadaan musyrik kepada Allah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika Allah menyatakan mayyahdillahi bahwal muhtad, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan petunjuknya. Wa may yudlil falan tajida lahu nasira. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, falan tajida lahu nasira. Mereka tidak akan menemukan jalan yang bisa membantu mereka untuk menyelamatkan diri nanti di yaumil qiyamah. Ini cerita daripada
ketika mereka masih dalam keadaan syirik, ketika mereka masih dalam keadaan tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka dipertemukan dengan Nabi Allah Musa. Ketika Nabi Allah Musa menunjukkan mukjizatnya yang benar-benar hakiki datang dari Allah Subhanahu wa taala, ketika itu juga datangnya petunjuk kepada mereka, apa yang terjadi? Mereka masuk Islam. Mereka memeluk agamanya Nabi Allah Musa. Dia sampai begitu saja. Wa anis sahabati haitsu amanu fatawaidu fir'aun bil uqubah. Ketika mereka menyatakan aman bi Rabbi Musa, mereka menyatakan beriman kepada Nabi Allah Musa, apa yang dikatakan Fir'aun? Kalau kalian masuk ikut ke dalam agamanya Nabi Musa, maka kalian akan kusalib, akan kupotong tangan kalian bersilam, tangan kanan dengan kaki kiri dipotong, kemudian disalib oleh Fir'aun. Wa taw'iduhum bil uqubah. Dengan akibat tersebut Fir'aun mengancam kepada mereka. Tapi apa? Walaupun mereka baru mendapatkan hidayah, akan tetapi iman mereka kuat. Saat itu ketika mereka situasi mereka dihadapkan pada Nabi Allah Musa dan mereka mendapatkan hidayah langsung memeluk agamanya Nabi Musa, agama Islam, maka mereka berdoa, Rabbana afri alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, afri alaina sabran, karuniakan kepada kami kesabaran menghadapi Fir'aun ini. Mereka enggak takut, jawaban mereka sama saja. Kalau kami syirik kami akan mati. Tapi kalau kami beriman kami akan mati juga. Akan tetapi matinya kami akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya. Beda matinya orang-orang Islam dengan matinya orang-orang yang di luar Islam. Jika orang-orang mati dalam keadaan Islam, maka mereka akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat dan jannahnya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pun sebaliknya bagi mereka yang mati dalam keadaan tidak beriman dan tidak beragama Islam, maka mereka akan mati dalam keadaan hina. Dan hina itu akan sampai ke akhirat nanti. Mereka juga akan ditempatkan di tempat yang hina, yaitu neraka Jahannam, neraka yang Allah Subhanahu wa taala yang dipenuhi dengan azab dan pedih. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dua cerita ini daripada cerita Nabi Allah Yusuf dan cerita daripada orang-orang ahli sihir pada zaman Fir'aun. Mereka masih tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala doanya, tawaffani musliman. Itu dalam Nabi Allah Yusuf, wafatkan kami dalam keadaan muslim. Dan doa para ahli sihir yang telah beriman tadi di zaman Nabi Allah Musa, wa tawaffana muslimin. Maka wafatkanlah kami ya Allah dalam keadaan muslim. Jadi kita pun perlu membaca doa ini dan perlu dihafalkan doa ini. Insya Allah mudah-mudahan kita benar-benar diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslim, dan itu salah satu kunci kita untuk selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Kalau kita sudah diwafatkan dalam keadaan muslim, insya Allah maka nikmat yang akan kita dapatkan. Wa hukiya ta'ala an Ibrahim alaihi salam annahu awsa banihi wa an Ya'qub annahu awsa banihi alaihi salam bil mauti ala Islam. Nabi Allah Ibrahim pun dan Nabi Allah Ya'qub, mereka mewasiatkan kepada anak-anak mereka
janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan kalian muslim. Wa 'alal insan al-ijtihad, dan sebagai insan manusia yang selalu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa taqawwaitu bi fi'li ma amara Allah, dan selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, min ta'atillahi ta'ala, daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal mu'mina li awamirillahi muta'arridun lil mauti ala ghairil Islam, dan jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan hidup kita ketika kita diberi Allah kesempatan menjadi umatnya umat Rasulullah SAW dalam keadaan beriman, dalam keadaan muslim, maka hendaknya kita menjalankan perintah Allah, dan jangan kalian cenderung untuk menjalankan satu amal yang membawa kalian kepada kematian yang bukan mati dalam keadaan Islam. Fa in tarakahu lidzalika dalilun ala istihanati bi haqqid din wa ala istikharati bihi, falyahdharil muslim min dzalika ghayatul khudri wa alaihi aidan. Di sini Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Yakub selalu mewasiatkan kepada para anak-anaknya dan para pengikutnya, hendaklah kalian jangan sampai mati dalam keadaan kalian bukan memeluk agama Islam. Jadi agama Islam ini bukan zamannya Rasulullah SAW saja. Islam sudah muncul ketika manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Wa tawaffani muslim, minta diwafatkan dalam keadaan muslim. Ishara muslim. Apa itu muslim? Muslim itu adalah mereka yang memeluk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Yakub yang selalu mewasiatkan kepada anak-anak keturunannya dan pengikut-pengikutannya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menyia-nyiakan apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala berupa agama Islam kepada hati iman kita. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ketetapan bahwasanya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita terlahir sebagai muslim, kita terlahir memeluk agama Islam. Bagaimana sedihnya kita kalau seandainya kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala lahir dari orang tua yang orang tua tersebut bukan beragama Islam. Alhamdulillah min dzalik. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan karunia Allah Subhanahu wa taala ini adalah karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kasih sayangnya Allah ketika Allah menetapkan kita menjadi seorang muslim, maka tujuan muslim itu adalah selamat daripada kesesatan, selamat daripada su'il azab, daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang tak ternilai harganya. Agama yang kita pegang sekarang adalah agamanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah memberikan rahmatnya ini agar kita selamat. Kalau Allah ingin menyelamatkan kita dengan jalan kita memeluk agama Islam, tidak ada jalan lain kecuali kita menjalankan Islam dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita akan selamat di dunia wal akhirah. Apalagi sekarang di akhir zaman sekarang, Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita iqtarabatis saat wa syaqqal qamar. Telah dekat saat-saat nanti wa syaqqal qamar, telah terbelahnya bulan. Ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan mukjizat membelah bulan, itu Allah
Bagaimana kita bersiap-siap? Ya kita harus mencari pengetahuan, mencari ilmu agama yang bisa kita pahami, yang bisa kita jalankan. Bagaimana kita menjadi muslim yang baik? Kalau kita tidak mencari ilmu agama, maka semua amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama tanpa ilmu nol, tidak akan berarti apa-apa. Karena dengan ilmu kalian akan mengetahui, dengan ilmu kalian akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ilmu maka kalian tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhu." Menuntut ilmu fardhu, wajib. Jadi wajib perorangan. Setiap muslim itu wajib menuntut ilmu agama khususnya. Jadi menuntut ilmu agama gunanya apa? Gunanya adalah untuk kalian mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulnya, mengenal makna hidup kalian. Untuk apa kalian hidup di dunia ini? Apakah kita cuma terlahir, tumbuh, tua, mati? Apakah begitu saja dan menjadi tanah dan tidak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Kita dilahirkan, kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih mana jalan yang benar, mana jalan yang tidak benar. Kemudian Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita semua. Pertanggungjawaban itu kalau seandainya kebanyakan dari hisab, kebanyakan dari pertanggungjawaban itu pertanggungjawaban yang salah, maka kita akan menerima balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bila pertanggungjawaban, bila hisab yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hasilnya kita mendapatkan kebaikan, maka senantiasa kita akan senang sepanjang masa. Khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Abada. Radhiyallahu anhum, Allah meridhoi mereka. Radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka pun ridho kepada Allah. Mereka ridho dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun mereka merasakan ketika hidup di dunia ini penuh dengan kesusahan, penuh dengan kepayahan, penuh dengan kendala-kendala, penuh dengan ujian, penuh dengan musibah, penuh dengan godaan ketika mereka menjalankan agama. Akan tetapi mereka tetap tegar, tetap istiqomah. Walaupun apa yang terjadi, mereka tetap yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka. Mereka yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan mereka jika mereka benar-benar menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, innal ladzina amanu man 'amila shalihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nahl, barang siapa yang beramal, man 'amila shalihan, beramal yang soleh, beramal yang baik, min zakarin, daripada laki-laki, au unsa, dan perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan kepada mereka, kehidupan yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa kita hidup di dunia ini? Kita sudah diberi Allah Subhanahu wa taala nikmat, semua rezeki, nyawa, kesehatan, umur dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bisa dibeli nyawa? Apa bisa dibeli umur? Tidak bisa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak sampai begitu saja. Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita dengan tawaran yang baik, dengan tawaran nikmat, dengan tawaran yang ingin menyelamatkan hamba-Nya, dengan tawaran yang falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang berbuat
insya Allah di dalam dunianya pada siapa yang beramal soleh, maka Allah akan menghindarkannya dari musibah yang besar. Jika di dunia mereka beramal soleh, maka Allah akan menjauhkan mereka daripada perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah gunanya agama. Jadi kembali pada dasarnya bahwasanya agama itu adalah nasihat. Ad-dinul wasiyah. Agama itu adalah nasihat. Tanpa agama kita tidak akan pernah mendapatkan keturunan. Tanpa agama kita tidak pernah akan dapat ancaman Islam. Alam tuqbal. Barang siapa yang tidak menurut agama Islam dan menurut agama lain, falam tuqbal minhu. Mereka apapun yang kalian amalkan, yang kalian infakkan, yang kalian sumbangkan, yang kalian perbuatan kalian, perbuatan yang baik, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perkataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernyataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa Islam maka kalian tidak akan selamat. Tanpa Islam amal kalian tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sampai Nabi Allah Yusuf, sampai para anbiya sebelum-sebelumnya minta diwafatkan dalam keadaan Islam, biar apa? Biar mereka selamat. Selamat. Kenapa? Hidup yang sebenarnya adalah bukan hidup di dunia. Hidup yang sebenarnya itu adalah kehidupan akhirat yang tidak ada matinya, yang tidak ada tuanya, yang tidak ada sakitnya, yang tidak ada susahnya. Semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang mencari kehidupan yang baik. Jannatu adnin, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka menjadi penduduknya surga, menjadi ahlinya surga, maka semua nikmat yang mereka dapatkan, tidak ada yang mereka yang mendapatkan kesusahan, tidak ada yang mendapatkan kematian, tidak ada yang berumur tua, semuanya muda di dalam surga. Tidak ada sesuatu yang membosankan, hidup selamanya. Nikmat di atas nikmat, itulah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ganjaran buat kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi bila kita tidak mau mengikuti ajaran Islam, siap-siap kalian untuk sengsara hidup selamanya nanti di akhirat. Kalian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Kalau sudah di dalam neraka kekal, apalagi yang mau kita rasakan, apalagi yang mau kita mintakan? Sebelumnya ketika kita hidup di dunia ini, maka inilah kesempatan kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar kita dikuatkan hati kita, biar kita disabarkan dalam beribadah, biar kita disabarkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar kita sabar dalam ketaatan, karena sabar dalam ketaatan itu lebih berat daripada sabar dalam menghadapi ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita taat, banyak godaannya. Ketika kita taat, banyak sekali halangannya. Karena itulah taat, sabar dalam ketaatan itu lebih besar daripada sabar dalam keadaan menghadapi ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa
umur kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum mati pun kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu sakaratul maut, kita menghadapi sakaratul maut, ketika kita hidup di dunia, banyak sekali kita mendustakan agama, banyak sekali kita meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak sempat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka permulaan azab dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika sakaratul maut. Allah akan mencabut nyawa kita dari berbagai macam cara. Jadi untuk orang-orang yang ahli maksiat, ketika mereka menghadapi sakaratul maut, itu kalaupun mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa haus itu pun kalaupun mereka minum air laut, mereka tidak akan pernah merasa lega dengan air laut itu. Saking hausnya sakaratul maut, saking laparnya sakaratul maut, saking panasnya sakaratul maut, saking apa? Saking ketika sakaratul maut itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan hijab kepada orang-orang yang menghadapi sakaratul maut. Untuk yang ahli maksiat, Allah bukakan hijab di depan mereka, bahwasanya mereka akan masuk ke dalam gerbang, di mana gerbang itu akan menuju tempat penyiksaan. Sebelum mati itu mereka sudah terasa tersiksa. Kenapa? Mereka melihat bahwasanya ini mereka nantinya dibeginikan oleh Allah. Mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka belum sempat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hendaklah kita bersama-sama ketika kita masih diberikan Allah umur, kesempatan, ibadah kita, maka kita cepat-cepat bertobat kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa pertolongan dari Allah kita tidak akan pernah mendapatkan hidayah. Tanpa pertolongan Allah kita tidak akan pernah umat Muhammad SAW banyak diberikan kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak diberi istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mereka berbuat yang tidak baik, mereka akan ikuti dengan istighfar, maka perbuatan yang tidak baik tersebut akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha wa atbi'is sayyi'atil hasanah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan barengi ketika kalian melakukan satu perbuatan yang tidak baik, barengi dengan perbuatan yang baik. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita melakukan maksiat, ketika kita bisa meninggalkan salah